Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini ya kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan ya. Sahabat Kristus yang ada dimanapun kita berada, ya hari ini tanggal 17 bulan 1 tahun 2025 ya. Dan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan ini seharusnya mempunyai tujuannya apa? Kenapa kita sebagai manusia ya tujuannya apa? Yang pertama kita lakukan, tujuan di dalam kehidupan kita ini adalah pertama, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Ada orang berkata seperti ini, ya udah berdoa, ya ibadah, ya sudah. Tetapi yang Tuhan mau, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, jadi pertama mendekatkan diri kepada Tuhan, kita melihat yang mendekatkan diri seperti apa. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Mengenal berarti kita belajar untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan mau. Kita udah kenal Tuhan kita namanya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, ya. Elohim Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Kita udah kenal dia. Tetapi bagaimana kita ketika kita sudah mengenal, kita mengenal pribadinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, kata Yeshua atau kata Yesus. Kita belajar kepada Yeshua. Kita belajar apa yang kita harus pelajari kepada Yeshua. Apa sih yang kita pelajari? Yang pertama, bahwa keselamatan itu datang dari Yudaisme, dari Yahudi. Berarti kita harus mempelajari kebudayaannya, caranya waktu Yeshua atau Yesus ada di dalam dunia ini, ya, untuk mengenapi apa yang difirmankannya sendiri digenapi. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan yang mengenapi. Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan yang mengenapi. Melalui Ia sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang datang untuk mengenapi semuanya. Kata pengenalan ini luas, sahabat-sahabat Kristus. Pengenalan kepada Yeshua, pengenalan kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus kita melihat. Satu, kebudayaannya seperti apa. Ketika memahami kebenaran firman Tuhan, cara pandang yang seperti apa yang kita pakai. Ya kan? Saat ini mungkin kita beranggapan ya udah nggak apa-apa deh. Kita cara pandang ini, cara pandang itu.
Ya, tetapi kita mau belajar menurut firman Tuhan. Yesus katakan, mari belajar kepadaku. Berarti kita mau belajar kebudayaannya seperti apa. Yesua orang mana? Ya, keselamatan datang dari Yahudi. Jadi kita mau pelajari karakternya orang Yahudi seperti apa, sifatnya seperti orang Yahudi seperti apa. Dan bagaimana orang Yahudi ini memanggil nama Tuhannya. Karena begini teman-teman yang ada, kalau kita mau jujur untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya lagi belajar bagaimana untuk memahami firman Tuhan dari sudut pandang Yudaisme. Saya masih mempelajari. Ya, sudut pandang Yudaisme ini memahami kebenaran firman Tuhan seperti apa. Bagaimana caranya di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kita memahami firman Tuhan itu bagaimana? Secara pemikiran Yudaisme. Mengapa kita harus cara berpikir demikian? Orang bilang, enggak perlu. Ya. Ada orang yang bilang begini, saya tapi udah lama ya. Itu saya dengar udah lama. Kurang lebih ada sekitar 15 atau 18 tahun yang lalu. Saya pernah dengar. Mereka berkata begini, enggak perlu terlalu kita memahami tentang bahasa Ibrani, itu bukan bahasa kita. Itu keliru teman-teman. Saya baru sadari kurang lebih berapa tahun ini ya 2015 ya ke sini. Sekarang 2025. Dari 2015 ke sini saya baru menyadari, oh begini loh. Ya, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi 10 tahun yang lalu saya baru menyadari, oh begini. Kita seharusnya memahami firman Tuhan, belajar firman Tuhan dari sudut pandang Yudaisme. Maka kita akan mengerti bahwa Tuhan kita cuma satu. Bahwa dia yang berfirman, dia yang menyatakan diri, dia sendiri. Pengenalan. Di dalam ibadah itu, di dalam ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempelajari tentang bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Ya. Tuhan Yesus bilang, dengarkanlah perkataan mereka, tapi tingkah laku mereka jangan engkau ikuti. Artinya apa? Dengarkanlah perkataan firman Tuhan yang mereka sampaikan, tetapi tingkah laku ya jangan kamu. Dari situ kita akan melihat sifat-sifat orang Yudaisme seperti apa. Sifatnya begini, ketika ada orang berbuat baik, dia akan lebih lagi berbuat baik. Tetapi ketika ada orang yang berbuat jahat sama dia mungkin akan melebihi jahat. Karena pemahaman gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kita harus pelajari dulu. Yang dimaksud dengan gigi ganti gigi, mata ganti mata, apa sih maksudnya? Tujuannya apa sih? Sedangkan firman Tuhan katakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tertuju kepada siapa awalnya? Itu tertuju kepada bangsa umat pilihan ini, yaitu Israel, bangsa Israel.
Kenapa orang yang percaya kepada Yeshua HaMasiah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Ya, Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa. Dan Yeshua mengatakan kembali. Dan lebih lagi spesifik, lebih lagi terarah, lebih lagi. Engkau dengar, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi saatnya ketika ada orang yang menampar engkau, ketika ada orang yang menjahati engkau, ampuni dan berkati. Itu pengajaran luar biasa dari Tuhan. Jadi kita mau belajar, kenapa kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus. Karena begini teman-teman. Karena Yeshua itu segala-galanya. Saya pernah menyampaikannya, tapi mungkin belum ada di channel ini. Nanti saya akan buat. Ya. Jadi begini. Yeshua dengan YHWH itu satu pribadi. Satu pribadi. Bukan dua, bukan tiga, tapi satu pribadi. Kenapa disebut satu pribadi? Ini yang menjadi sebab itu pengenalan kepada Tuhan Yesus itu bagaimana caranya? Nah, kalau kita mau belajar bahasa Ibrani secara mendetail, ada gramatikanya, ada ininya, ada itunya, banyak ya. Banyak macam yang kita akan belajar dalam bahasa Ibrani. Maka kita akan melihat ya kronologisnya seperti, wah itu banyak sekali teman-teman. Maka kita akan mengetahui dan kita akan melihat firman Tuhan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Dia datang sendiri untuk menyelamatkan manusia. Lantas ada orang bilang begini, yang datang kan manusia. Firman jadi manusia. Saya pernah sampaikan di channel ini. Waktu itu dalam penyampaian firman Tuhan. Dan Tuhan berikan yaitu Tuhan datang menurut gambarnya sendiri. Jadi menurut gambarnya sendiri dia datang. Ada orang bilang begini, oh Tuhan itu dalam perjanjian lama itu dia roh. Ya benar. Dan roh tidak punya tangan, tidak punya ini segala macam. Ada yang bilang begitu. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, ternyata dalam perjanjian lama Tuhan itu mempunyai tubuh kemuliaan surgawi. Sebab itu firman Tuhan katakan, mari kami ya, mari. Di sini dikatakan kami jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau orang Manado itu bilang kita itu sendiri. Atau kalau orang Langoan bilang kami itu sendiri, tunggal. Kita itu sendiri, tunggal kalau di Manado bilang. Sama di Langoan bilang kami. Ya. Biar cuma sendiri, ya tetap bilang antarkan per kami, antarkan sama saya pergi di suatu tempat contoh. Jadi Tuhan datang
ya di dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Sampai ada yang bertanya begini juga. Saya ada temennya yang saya lihat di TikTok ya. Dia bertanya begini. Apa bedanya? Bagaimana cara kita membedakan darah kita manusia dengan darahnya Tuhan? Kita lihat sucinya dari mana? Sucinya Tuhan itu darahnya dari mana? Saya bilang ini apakah dia baca atau tidak gitu. Kita, darah kita ya, sebagai manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sudah dicemari oleh dosa. Oleh dosa. Darah itu yang ada dalam kita itu sudah dicemari oleh dosa. Kenapa darah Yeshua HaMasyiah itu tidak dicemari oleh dosa yang ada? Kenapa dan alasannya apa? Karena Yeshua HaMasyiah atau Elohim Yeshua HaMasyiah atau Tuhan Yesus Kristus, dia dari Roh Kudus. Ya, itu dikandung dalam ya rahim, ya, dalam rahim Maria. Rahim Maria itu dari Roh Kudus. Dari Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Kita mulai mengenal pribadi. Oh, Yeshua atau Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dua kita kenal. Kebanyakan anak Tuhan, kebanyakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hanya dua ini yang ia ketahui. Dan tiga. Yeshua atau Yesus, Raja Damai. Tiga. Tetapi hal yang keempat seringkali dilupakan. Bahwa Yesus Kristus atau Yeshua HaMasyiah atau Jesus Christ menurut firman Tuhan dan menurut apa yang saya percaya. Pertama menurut firman Tuhan, kita harus konteks firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 5, dia dipanggil Bapa. Yesus dipanggil Bapa yang kekal. Banyak orang yang lupa di situ, teman-teman. Yesus itu Bapa. Yesus katakan aku dan Bapa satu. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tetap Tuhan, dia tetap Tuhan Raja. Tapi karena dia jadi serupa dengan manusia, ya, maka dia disebut sebagai anak manusia karena dia dilahirkan ya sebagai seperti manusia, jadi disebut anak manusia. Ya, banyak gelarnya. Anak domba Tuhan. Baru apa lagi? Banyak ya. Anak Raja, banyak sekali. Anak Elohim. Itu gelarnya. Jadi teman-teman, mari kita mau mengenal pribadi Tuhan. Kita belajar di huruf-huruf Ibrani.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Haleluya.